Bab 24, Ancaman Andre. Clara, kenapa kamu memukul anakmu? Panggil seorang pria langsung berlari ke arah wanita yang sejak tadi memukul anaknya dengan kayu hingga badannya merah. Wanita yang bernama Clara itu langsung menegang ketika mendengar suara yang tidak asing di pendengarannya. Kayu yang sempat dipegangnya dibuang ke sembarang arah. Mas, ucapnya terbata-bata. Ini tidak seperti yang Mas lihat. Tadi, anak itu, tunjuknya pada Dania, anak itu mendorong berlian hingga dia menangis seperti ini. Tuduhnya tidak mau disalahkan. Ayumi tidak terima ketika anaknya dijadikan kambing hitam atas perbuatan Clara sendiri. Tatapannya tajam menghunus pada Clara yang sedari tadi menatap Dania dengan mata melotot. "Hi wanita gila, jelas-jelas kamu memukul anakmu dengan kayu ketika dia tantrum malah menyalahkan anak saya. Anakmu yang nakal, tiba-tiba datang merusak istana pasir anak saya, padahal kita tidak saling mengenal," bela Ayumi. "Kamu, sudah jangan menyalahkan orang lain, kamu memang tidak becus untuk menjaganya. Aku selalu memperingati kamu tapi sepertinya kamu menganggap remeh peringatanku," ujar pria itu yang tidak lain adalah Andre dengan deru nafas tak beraturan. Kilatan amarah jelas terlihat pada wajahnya. "Mas dia, kamu memang ibu yang tidak becus, aku menyesal telah memberimu kesempatan. Mulai hari ini kita jalan masing-masing saja toh kita tidak mempunyai hubungan apapun bukan? Seandainya bukan karena berlian aku juga tidak sudi untuk dekat denganmu," ujarnya lagi memotong ucapan Clara. Bocah perempuan yang bernama Berlian, masih saja berguling-guling ke sana kemari. Clara hanya terdiam menatap Berlian, begitu juga dengan Andre. Dia tidak tahu cara menghentikannya. Dania menatap ibunya. Gadis kecil itu menarik-narik ujung baju sang ibu membuat Ayumi langsung menatap Dania. "Ada apa sayang?" tanya Ayumi mensejajarkan tubuhnya dengan Dania. "Kakaknya kok gitu mah, kasihan dia nangis terus dipukul sama mamanya." Dania merasa simpati pada Berlian apalagi melihatnya berguling-guling seperti itu. Ayumi terdiam, dia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi melihat ekspresi Dania membuat Ayumi menghela nafasnya. "Dania mau tunggu di sini atau ikut dengan Mama?" tanya Ayumi. "Mama mau kemana? Kita bujukin kakaknya yuk, biar nggak nangis lagi." Dania kasihan Teddy lihat kakaknya guling-guling gitu. Gadis kecil itu langsung mengangguk kemudian mereka mendekat ke arah Berlian yang masih tantrum. Andre menatap ke arah Ayumi yang mendekati anaknya, begitupun Clara, tapi tatapan Clara tajam padanya. "Berlian," panggil Ayumi, anak itu langsung melihat ke arah Ayumi sejenak. "Ayo sayang kita main pasir yuk, kita bikin istana pasir bareng adek Dania. Mau nggak? Seru loh main pasir, bisa bikin berbagai macam istana," bujuk Ayumi pelan. Berlian susah berhenti menangis tapi masih sesugukkan dan belum bangun dari atas pasir. "Kakak Berlian, ayo temani Dania main, abis itu kita makan sama nenek sama kakekku di sana," tunjuk Dania pada sebuah gazebo yang tidak jauh dari mereka. Berlian ikut melihat ke arah yang ditunjuk Dania. Memang sepasang suami istri yang sudah tua sedang asik mengobrol, entah apa yang diobrolkan mereka di sana. "Ayo, atau Kak Berlian sudah lapar? Kalau lapar ayo bangun. Lihatlah badan kakak koto semua terkena pasir," panggil Dania lagi. Perlahan Berlian akhirnya bangun juga. Ayumi langsung menghampirinya dan membantu membersihkan pasir yang sudah menempel pada baju dan rambut anak itu. Andre memperhatikan semua itu, senyum manis terbit di bibirnya. Apalagi melihat Ayumi yang begitu telaten membantu anaknya. Tapi berbeda dengan Clara, dia menatap benci pada Ayumi yang sok mencari perhatian pada Andre. "Sudah biar saya saja yang ngurus anak saya. Kamu bukan ibunya jadi tidak mengerti apa yang dia inginkan."
ujar Clara mendorong tubuh Ayumi hingga hampir jatuh. Untung saja Andre sigap membantunya. Apa-apaan kamu Clara, kenapa kasar sekali? Bentak Andre. Mas yang apa-apaan, lihatlah dia sok mencari perhatian. Aku tahu kok cara mengurus anakku sendiri tanpa perlu bantuannya. Balasnya yang tidak ingin disalahkan. Kamu bilang bisa mengurus anakmu sendiri. Tapi saat dia tantrum kamu hanya diam bahkan sampai memukulnya. Apa itu cara didikan kamu selama ini? Pantas saja anak kamu bisa tantrum separah ini. Ayumi tidak tahu terbuat dari apa hati wanita ini. Sebagai ibu tentu sangat disayangkan cara asuh Clara yang selalu memukul anaknya. Aku mau ikut sama adek Ma, mau makan di sana, ungkap Berlian. Clara mendelik ke arah anaknya dengan mata melotot, tapi Berlian tidak menghiraukan, malah menarik tangan Dania ke arah gazebo yang ditunjuknya tadi. Ayumi yang melihat itu langsung juga mengikuti dua bocah yang tengah bergandengan tangan dari arah belakang. Clara menghentakkan kakinya di pasir, Andre sampai geleng kepala melihatnya. Untung saja dia sudah bercerai dengan wanita itu, jika tidak entah bagaimana rumah tangganya ke depan. Kamu ini aneh Clara, anak diajak berteman tapi kamu malah tidak suka. Kau sebenarnya ibunya atau bukan sih? Clara langsung gelagapan mendengar pertanyaan dari Andre. Matanya melirik ke sana kemari mencari jawaban yang pas. Ya aku ibunya lah Mas. Kamu ucapannya begitu sih. Kamu tidak yakin jika dia anak kita. Entahlah, wajahnya saja berbeda denganku apalagi kamu. Aku juga merasa tidak ada ikatan batin dengannya. Jawab Andre memalingkan wajahnya. Andre menceraikan Clara karena wanita itu ketahuan selingkuh, bahkan dengan teganya wanita itu membawa selingkuhannya ke dalam rumah mereka. Tapi setelah 5 tahun wanita itu menghilang, kini dia datang kembali membawa anak kecil dan mengaku jika anak itu adalah anaknya. Andre sempat melakukan tes DNA tapi hasilnya positif, jika anak itu adalah anaknya. Kamu menuduh aku Mas, tanya Clara dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak menuduh, tapi memang kenyataannya begitu bukan? Kamu tega berselingkuh bahkan membawa selingkuhanmu ke rumah kita dulu, balas Andre menohok menatap tajam Clara. Wanita itu menelan selaifanya melihat Andre. Tapi itu benar anak kamu Mas. Aku berani bersumpah, buktinya hasil tes DNA-nya cocok denganmu. Entahlah, aku akan melakukan tes DNA ulang agar aku yakin jika memang Berlian adalah anakku. Nanti aku akan memakai rumah sakit keluargaku. Jika terbukti Berlian bukan anakku, maka kamu harus menanggung akibatnya karena berani menipu keluargamu. Dada Clara naik turun, bayangan dirinya di penjara menari-nari di atas kepalanya. Wanita itu kelihatan pucat pasi. Jangan pernah macam-macam denganku Clara, kali ini aku akan bertindak. Cukup sudah kamu mempermainkan aku selama ini. Ancamnya kemudian meninggalkan Clara sendirian di sana. Bersambung.